Oke, selamat pagi ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi masih tentang SPC dan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. SPC yaitu General Process Statistic adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk mengawasi standar kualitas untuk membuat pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau sedang diproduksi. Ya, intinya di sini langsung aja bahwa kita sekarang mau menjelaskan yang tentang inspeksi atribut. Ya, jadi salam sedikit, inspeksi karakteristik kualitas itu ada dua macam, inspeksi variabel dan inspeksi atribut. Nah, ini udah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang saya membahas tentang inspeksi atribut ya. Jadi menggolongkan barang baik atau cacat gitu. Jadi kalau yang variabel adalah menggolongkan barang itu dianggap masih masuk standar atau enggak, itu berdasarkan berat, kecepatan tinggi dan lain-lain. Nah, kalau atribut itu hanya menggolongkan bahwa orang ini masuk standar kualitas yang baik atau cacat, langsung dipisahkan begitu aja. Itu dianggap sebagai inspeksi atribut ya. Kita langsung aja ke hitungannya. Ya, untuk membuat batas kendali dalam hal ini kita sebutnya P-charts ya. Karena P-chart adalah cara utama untuk mengendalikan atribut ya, mengendalikan standar kualitas untuk atribut maksudnya. Masih sama, persamaannya itu UCLP sama dengan rata-rata P ditambah Z dikalikan standar deviasi untuk P rata-rata. Lalu LCL-nya atau lower control limit atau batas bawahnya itulah didapat dari rata-rata P dikurangi Z dikalikan standar deviasi rata-rata P. Lalu yang paling penting adalah harus dipahami cara mencari standar deviasi untuk P rata-rata, yaitu dapat dari akar rata-rata P dikalikan 1 dikurangi rata-rata P dibagi dengan N atau jumlah sampel. Ini dimana rata-rata P adalah ini P garis ini adalah rata-rata P, Z masih sama seperti sebelumnya. Jika diketahui soalnya 99,3%, maka Z-nya sama 3. Lalu jika diketahui soalnya setnya itu diketahui soal misalkan dijelaskan bahwa 95,45%, maka setnya sama 2 gitu ya. Lalu standar deviasi P rata-rata ini seperti ini cara-caranya, N adalah besarnya sampel gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Contoh soal seperti ini. Di sini katakan para petugas administrasi PT AA memasukkan ribuan data asuransi setiap harinya dari berbagai klien. Pemimpin perusahaan ingin menetapkan batas-batas kendali yang menyatakan 99,3%. Artinya apa? Berarti nilai Z-nya sama dengan 3 gitu ya. Dari versi acak untuk proses penyataan data yang berada dalam kendali. Hasil kerja dari 220 pegawai dikumpulkan dan memeriksa 100 data yang dimasukkan serta menghitung kesalahannya sesuai tabel berikut. Tabelnya ada di lembar selanjutnya. Hitung UCL dan LCL-nya. Lalu gambarkan diagram P-chart serta berikan kesimpulannya. Nah, ini dan diketahui tadi ya, dia jelas diketahui Z-nya ini. Z-nya sama 3. Lalu juga ini perlu juga diperhatikan sini hasil kerja dari 20 pegawai. Jadi ada 20 pegawai, satu pegawai itu memasukkan data sejumlah 100 data satu pegawainya gitu ya. Oke, kita di sini katakan berarti N-nya adalah 100 ya gitu. Nah, datanya yang dikatakan bahwa sesuai tabel berikut. Tadi dari kesalahan itu ada di tabel ini ya. Nah, ini semoga nampak di sini kesalahannya. Ya, ini adalah cara pengerjaan seperti ini. Jadi di sini dikatakan didapatkan samplingnya itu sampel 1 itu orang pertama maksudnya itu masuk data 100 data itu terdapat kesalahan 6 kali kesalahan. Orang kedua pegawai kedua maksudnya atau karyawan kedua itu masukkan data ada 5 kesalahan. Dari 100 data ada 5 kesalahan ya. Lalu pegawai ketiga ternyata dia nggak ada kesalahan 0 dan seterusnya. Jadi ini semua data sebanyak 20 pegawai dan masing-masing pegawai catatan kesalahannya seperti ini ya. Pertama kita jumlahkan dulu totalnya. Inilah setelah saya jumlahkan, jumlahnya adalah sebanyak 80. Jadi total kesalahannya adalah 80 kesalahan dari semua
karyawan dan dari semua total sampel ini. Lalu kita juga perlu mencari nilai cacatnya seperti apa. Nah, nilai cacat ini didapat dari mana? Didapat dari 6 kesalahan ini dibagi dengan jumlah dia melakukan input ya. Jumlah dia melakukan input, yaitu satu orangnya inputnya adalah 100 kali input gitu ya. Jadi nilai cacatnya adalah 6 dibagi 100 atau 0,06 ya. Ini 0,05. Di 0 ini 0,01, 0,04, 0,02, 0,05, 0,03, 0,03, 0,02, 0,06, 1, lalu 0,07, 0,05, 0,04, 0,11, 0,03, ini 0, 0,04. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat nilai cacatnya. Oke, lalu berikutnya kita mengerjakan adalah kita lihat yang telah diketahui apa saja tadi. Saya coba terus di sini diketahuinya. Jadi diketahui tadi dari soal. Dari sini soalnya menyatakan berarti sini ketahui Z-nya adalah ya, karena 9,73%. Kemudian kita ketahui di sini n-nya, ya, n-nya adalah dari soal kita bisa lihat di sini 100 data. Jadi n adalah 100. Kemudian kita mencari P rata-ratanya sekarang ya. Kita perlu tahu P rata-ratanya dulu. P rata-rata didapat dari saya tuliskan aja di sini supaya kalian gampang mengerti, karena mungkin lebih jelas kalau saya tulis bahwa tidak dari jumlah kesalahan, rumusnya bagi dengan total atau jumlah pencatatan yang diperiksa ya. Yang diperiksa. Nah, tadi kita bahwa jumlah kesalahannya adalah kita lihat di sini yaitu 80 ya. Berarti 80 dibagi dengan jumlah pencatatan yang diperiksa. Jadi ada 20 orang, satu orang 100 data gitu ya. Jadi ada 100 data yang masukin oleh 20 orang. Nah, maka hasilnya adalah 80 dibagi dengan 2000. Hasilnya 0,04 gitu ya. Ini saya tulis di sini 0, itu ya. Itu P rata-rata yang diketahui. Kemudian kita mencari berdasarkan tadi data yang sebentar ini ya. Ini kita pertama mencari standar deviasi untuk rata-rata P ya, dengan rumus itu tadi. Di sini kita cari standar deviasi untuk rata-rata P ya. Didapat dari rata-rata P dikalikan 1 dikurangi rata-rata P, lalu dibagi dengan N atau jumlah sampel. Jadi hasilnya seperti ini.
P rata-rata adalah 0,4 dikalikan 1 dikurangi 0,04 ya. Bagi dengan jumlah sampelnya adalah 100 ya. Maka didapatkan standar deviasi untuk rata-rata P-nya adalah 0, setelah saya hitung itu hasilnya 0,0196 ya. Cuman kita coba bulatkan saja 0,02. Jadi saya samain dengan yang tadi 2 desimal di belakang koma. Setelah ini kita masukkan dalam persamaan UCL dan LCL-nya ya. Saya tulis di sini. Pertama UCL masih sama, persamaannya seperti sebelumnya, P rata-rata ditambah Z dikalikan standar deviasi untuk rata-rata P. P rata-rata diketahui 0,004 ya, tambah Z-nya diketahui 3. Lalu standar deviasi P-nya rata-rata lah 0,02, hasilnya adalah 0,10 ya. Kemudian LCL-nya persamaannya lah P rata-rata dikurangi Z dikalikan standar deviasi untuk rata-rata P-nya. Jadi 0,04 dikurangi 3 kali 0,02. Nah, di sini kalian perhatikan ya. 0,04 dikurangi 3 kali 0,02 artinya 0,06 ya. Nah, di dalam P-chart ini itu tidak memungkinkan untuk ada minus ya. Karena apa? Kita menghitung tingkat kesalahan ya. Kesalahan nggak mungkin. Kesalahan itu adalah adanya 1 atau 2 atau 3 kesalahan. Tidak ada kesalahan yang minus 1, tidak kesalahan yang minus 2, tidak ada. Jadi maka di sini untuk P-chart itu ketika angkanya di bawah 0 tidak ada minus, yang adalah angkanya pakai 0 atau tidak ada kesalahan, tidak ada cacat ya gitu. Jadi kita pakai ya 0 yang dipakai ya, tidak ada minus. Lalu kita masukin ke dalam diagramnya. Seperti biasa kita buat diagram seperti ini. Kemudian ini rata-rata P-nya kita taruh di sini. Kemudian ini adalah rata-rata, itu adalah rata-rata P-nya. Ini adalah batas bawahnya, ini adalah batas atasnya ya, gitu. Nah, lalu kita tentukan ini adalah rata-rata P, nilainya adalah 0, terus di sini 0. Ini adalah UCL P, ini ada LCL P ya. Sorry, ini P, ini P. Inilah 0,010 maaf. Nah, di sini kita masukkan angka mana? Angka ini ya. Yang pertama, sampel pertama adalah 0,06. Kita tulis di sini 0, kasih tanda titik di sini 0,06 misalkan di sini. Lalu yang kedua, sampel kedua 0,05. Sorry, ya di sini ya, benar ya. 0,05. Lalu kemudian 0 berarti di sini ya. Lalu kemudian 0,01 di sini, 0,04 di sini, 0,02 di sini, 0,05 di sini, 0,03 di sini, sama di sini 0,03, lalu 0,02, 0,06 di atas lagi, 0,01 di bawah ya, 0,08 di atas, 0,07 di sini, 0,05 berarti ya di bawah sini, kemudian sini berarti ya ke bawah, 0,04 di sini di garisnya, 0,11 di atas sini, lalu 0,03 di sini berarti,
lalu 0 dan 0,04 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat mana yang di luar kendali. Jadi batas kendali seperti ini. Ini adalah batas kendali atas. Sorry, ini kebalik ya, salah ya. LCL batas kendali atas, ini ada LCL. Upper control limit atau batas kendali atas, ini lower control limit, batas kendali bawah. Nah, tentu karena ini merupakan hitungan untuk cacat atau kesalahan, kita lihatnya di atas ya, otomatis ya. Yang di bawah udah bagus berarti. Di sini nampak bahwa ada satu pegawai ya, satu pegawai yang di luar kendali. Nah, ini kesimpulannya berarti seperti ini ya. Jadi saya tuliskan sini kesimpulannya. Temukan pegawai ke berapa? Ke sampel untuk ke 17 ya. Luar kendali kualitas ya, jadi dia di luar kendali kualitas dengan tingkat kesalahan, dengan jumlah kesalahan berapa, 11 kali ya, 11. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya ya. Nah, ini udah selesai. Jadi kalian harus menghitung ini semua dulu, lalu gambarkan, lalu cari mana yang di luar kendali. Setelah itu kita buat kesimpulannya. Nah, jadi pada sini udah jelas ditemukan bahwa satu pegawai pegawai ke-17 itu di luar kendali kualitas karena dia melakukan kesalahan lebih dari yang telah ada batas atas kualitas ini ya, itu. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Itu untuk P-chart ya. Semoga kalian paham. Kalian ini aja sampai sini untuk yang SPC. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.